Tiga yang akan membahas tentang pemanfaatan AI dalam keuangan. Next, next. Namanya Diam. Perkenalkan, nama saya Renata Andia Faroha sebagai moderator. Saya Nabila Rasida. Woi, Dani. Saya Hairunisa Amelia. Saya Nayara Zamra Sahrin. Kita untuk next, menjadi next. kartu Pertama. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang latar belakang masalah kelompok kami. Yang pertama yaitu penggunaan AI dalam masyarakat. Yang kedua, pengaruh atau dampak AI dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kekhawatiran penggunaan AI dalam keuangan. Dan yang keempat, strategi pemanfaatan teknologi AI dalam perencanaan keuangan digital untuk UMKM. Ya, yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nabila Dani. Baik, yang selanjutnya ada penggunaan AI di lingkungan masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI di lingkungan masyarakat telah berkembang pesat dan mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa area utama di mana AI berperan penting. Yang pertama ada kesehatan. AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit, memprediksi hasil kesehatan, dan mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi. Misalnya, algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis data medis untuk mendeteksi kanker lebih awal. Lalu yang kedua ada pendidikan. AI membantu dalam personalisasi pembelajaran, di mana sistem dapat menyesuaikan materi ajar berdasarkan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ini juga mencakup penggunaan chatbot untuk memberikan dukungan kepada siswa. Lalu yang ketiga ada transportasi. Dalam sektor transportasi, AI digunakan untuk mengembangkan kendaraan otonom dan sistem manajemen lalu lintas yang lebih efisien. Ini dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan. Lalu yang keempat ada keamanan. AI digunakan dalam sistem pengawasan dan analisis data untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan meningkatkan keamanan publik. Misalnya, teknologi pengenalan wajah. Dalam mengidentifikasi pelanggaran hukum. Lalu yang kelima adalah layanan pelanggan. Banyak perusahaan menggunakan AI dalam bentuk chatbot untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien. Lalu yang keenam ada lingkungan. AI juga berperan dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam seperti cuaca dan pengelolaan limbah yang dapat membantu dalam upaya. Hmm? Hmm? Enggak ada suara nih. Hmm. Mohon maaf Pak, ada sedikit kendala. Oke, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ya. Yang selanjutnya pembahasan mengenai dampak AI dalam lingkungan masyarakat yang akan disampaikan oleh Mbak Nayara Azamta Syahrin. ya. Selanjutnya itu
Dampak AI di lingkungan masyarakat yang pertama akses lebih mudah ke layanan keuangan. Masyarakat bisa mengakses layanan perbankan tanpa harus ke kantor lewat chatbot dan aplikasi digital. Yang kedua adalah kepuasan dan kepercayaan meningkat. Layanan AI cepat dan responsif membuat masyarakat lebih nyaman dan percaya. Ketiga, pelayanan publik lebih efisien. Pemerintah pakai AI untuk pajak dan keuangan daerah sehingga proses jadi lebih transparan dan mudah. Yang keempat, dukung UMKM. UMKM bisa jual produk online dan kelola keuangan lebih baik dengan bantuan AI. Yang kelima, tantangannya. Masih ada masalah literasi digital rendah dan kekhawatiran soal keamanan data. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, kekhawatiran penggunaan AI dalam keuangan yang akan disampaikan oleh Mbak Khairunisa Amelia. Jadi pembahasan selanjutnya itu ada kekhawatiran penggunaan AI dalam keuangan. Yang pertama ada ancaman terhadap lapangan pekerjaan. Itu dikarenakan AI memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas repetitif dan administratif yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Kekhawatiran banyak orang itu seperti hilangnya pekerjaan di sektor keuangan akibat otomatisasi AI. Lalu yang kedua, ada ketergantungan berlebihan pada teknologi. AIFA mampu memberikan finance advice secara otomatis dan real time. Namun, hal ini menimbulkan risiko jika sistem mengalami kegagalan. Kekhawatiran yang ditakutkan seperti keputusan keuangan penting yang terlalu bergantung pada AI tanpa supervisi manusia bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam kebijakan atau manajemen anggaran. Yang ketiga, ada isu keamanan dan privasi data. Kekhawatirannya seperti potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi keuangan dan pusat jika sistem tidak dilindungi dengan baik. Yang keempat, ada ketimpangan akses dan literasi teknologi. Eh, Kekhawatirannya terjadi kesenjangan digital antar wilayah yang dapat menghambat efektivitas penggunaan AI dalam keuangan publik. Yang kelima, kurangnya transparansi algoritma. AI seringkali dianggap sebagai black box karena masyarakat atau pengguna tidak tahu bagaimana rekomendasi dibuat. Jadi kekhawatirannya itu seperti ketidakjelasan dalam proses analisis keuangan oleh AI bisa menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan keakuratannya. Baik, selanjutnya pembahasan yang nomor 4 yaitu strategi pemanfaatan teknologi AI dalam perencanaan keuangan digital untuk UMKM akan disampaikan oleh Mbak Nabila Rosyida. Nah, selanjutnya yaitu strategi pemanfaatan teknologi AI dalam perencanaan keuangan digital untuk UMKM. Dalam perencanaan keuangan digital memberikan dampak signifikan bagi efisiensi dan keberlanjutan UMKM. AI memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi berbagai proses keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan perencanaan anggaran. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Selain itu, AI mampu menganalisis data keuangan secara real time dan memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat membantu UMKM dalam membuat keputusan yang tepat, cepat, dan strategis. Melalui webinar, dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan edukasi langsung kepada pelaku UMKM tentang cara kerja dan manfaat AI, serta membekali mereka dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dengan pemanfaatan teknologi ini, UMKM tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis di tengah tantangan ekonomi digital. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses data, dan Iya, investasi berempat awal ya. juga perlu mendapatkan perhatian agar
strategi ini dapat diimplementasikan secara optimal. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jadi, metodologi yang kami gunakan yaitu pendekatan kualitatif, deskriptif, dan kuantitatif berbasis kuesioner. Jadi, kemarin kami itu selain mengambil sumber dari jurnal, tapi kita juga mengambil survei secara langsung melalui Google Formulir yang kami sebarkan kepada beberapa teman-teman kami baik yang mahasiswa maupun yang sudah bekerja. Jadi hasil kuesioner kami yang pertama penggunaan AI 70% responden pernah menggunakan layanan keuangan berbasis AI, terutama perencanaan keuangan otomatis. Yang kedua, pengaruh AI dalam masyarakat. 65%-nya menyatakan AI berpengaruh cukup besar terhadap efisiensi keuangan. Dan yang keempat, kekhawatiran utama yaitu privasi data 80% dan ketergantungan teknologi 30%. Dan di Google Form tersebut kami mencantumkan harapan fitur AI ke depannya yaitu eh, yang pertama analisis prediktif hasilnya 45% dan personalisasi layanan 35%. Next. Nah ya, next. Selanjutnya pemecahan masalah. Yang pertama penggunaan AI dalam masyarakat yaitu bisa dipecahkan dengan yang pertama memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat atas dampak negatif dan positif yang akan menimpa masyarakat. Yang kedua, aksesibilitas teknologi, yaitu pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap teknologi AI, terutama di daerah terpencil. Karena daerah terpencil kan eh, biasanya teknologi yang tertinggal. Dan yang ketiga, regulasi dan etika. Untuk mengembangkan regulasi AI yang jelas mengenai penggunaan AI termasuk aspek etika dan privasi, ini akan membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat yang meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi. Yang kedua, pengaruh atau dampak AI di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ada analisis dampak dan dampak sosial. Dengan ini bisa diatasi dengan melakukan studi dampak sosial untuk memahami bagaimana AI mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Selanjutnya, program penyesuaian, yaitu mengembangkan program untuk membantu pekerja yang terpengaruh oleh otomatisasi seperti pelatihan ulang dan program transaksi karir. Selanjutnya, kebijakan inklusif. Mendorong kebijakan yang memastikan bahwa manfaat AI dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang atau perusahaan besar. Yang nomor tiga, kekhawatiran penggunaan AI dalam keuangan. Yang pertama, keamanan data, yaitu mengimplementasikan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi data pengguna dari kebocoran dan penyalahgunaan. Ini termasuk enkripsi data dan audit keamanan secara berkala. Selanjutnya, transparansi algoritma, yaitu mengembangkan algoritma yang dapat dijelaskan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh sistem AI dapat dipahami oleh pengguna. Seperti kita menggunakan ChatGPT, tapi kita melakukan parafrase dan pembacaan terhadap hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT. Yang selanjutnya, regulasi yang ketat, yaitu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur
penggunaan AI dalam sektor keuangan termasuk perlindungan konsumen dan tanggung jawab perusahaan. Yang keempat dan yang terakhir, strategi pemanfaatan teknologi AI dalam perencanaan keuangan digital untuk UMKM. Yaitu yang pertama, analisis data untuk pengambilan keputusan. Menggunakan AI untuk menganalisis data keuangan dan perilaku konsumen sehingga UMKM dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Selanjutnya, automasi proses keuangan. Mengimplementasikan sistem AI untuk mengautomasi proses keuangan seperti akuntansi, pengelolaan anggaran, dan pelaporan. Yang terakhir, dukungan keberlanjutan. Menggunakan AI untuk merencanakan strategi keberlanjutan seperti pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah. Next. Selanjutnya kesimpulan, penggunaan kecerdasan buatan AI di berbagai aspek kehidupan masyarakat telah membawa dampak berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan. AI memungkinkan otomatisasi proses keuangan seperti pencatatan transaksi, analisis arus kas, hingga perencanaan keuangan berbasis data prediktif, yang sangat membantu terutama bagi pelaku UMKM dalam mengambil keputusan finansial secara cepat dan tepat. Di sisi lain, adopsi AI juga menimbulkan berbagai kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data. Potensi ketergantungan berlebihan terhadap teknologi, serta resiko pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Selain itu, ketimpangan literasi digital dan akses teknologi antar wilayah memperbesar kesenjangan dalam pemanfaatan AI secara merata. Oleh karena itu, pemanfaatan didukung secara edukasi, regulasi yang ketat, serta transparansi algoritma agar dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan. Selanjutnya, saran yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila Dani. Baik, untuk saran peningkatan literasi digital melalui pelatihan menyeluruh sangat diperlukan agar masyarakat memahami penggunaan AI, keamanan data, dan etika digital. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang ketat untuk melindungi data, memastikan transparansi algoritma, dan menjaga akuntabilitas sistem. Pemerataan infrastruktur digital juga penting agar semua lapisan masyarakat, termasuk UMKM, dapat memanfaatkan AI secara optimal. Kolaborasi kolaborasi antara Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan strategi pemanfaatan AI yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, audit berkala dan pengembangan AI yang inklusif harus dilakukan agar manfaat teknologi dirasakan secara luas. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silahkan untuk teman-teman dari kelompok lain kalau ada yang mau bertanya terhadap kelompok AI di sini, dipersilakan gitu ya, via chat atau via langsung mikrofon gitu ya. Nanti sebelum saya juga ada pertanyaan pasti. Hmm, apa yang bertanya? Ya. Oke, belum ada ya kayaknya ya, atau saya dulu aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang menyusul nanti bisa dijawab. Mungkin pertanyaan saya simpel saja. Eh, Ini kan dari rekan-rekan ya dari kelompok AI kan sudah mencari referensi dan mendapatkan beberapa pemahaman dari artikel ya, pemanfaatan AI di mana saja, terus juga udah melakukan survei terhadap
rekan di mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah untuk rekan-rekan mahasiswa sendiri itu pemanfaatannya AI seperti apa gitu ya? Di seperti apa digunakan untuk apa seperti itu sih. Monggo, mau dijawab mewakili kelompok atau mau diskusi dulu juga tidak apa-apa. Eh, mau diskusi dulu, Pak. Oke, silakan. Ya, sebentar ya, Pak. Baik, Pak. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Langsung ya. Hmm. Jadi, kami itu eh, beberapa tugas memang menggunakan AI, tapi eh, hasil yang dari AI keluarkan itu nggak kami terima secara mentah-mentah, melainkan bisa kami jadikan menjadi referensi untuk tugas kami gitu. Jadi nggak pure kopas dari AI. Jadi itu sangat membantu kami dan memudahkan kami untuk mengerjakan tugas dan mencari referensi. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di chat, Mbak. Mungkin boleh bisa dijawab. Oh ini, Kristen. Apakah AI bisa menggunakan? Oke, sih nggak bisa ya, tergantung. Eh, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Apakah AI bisa menggantikan pekerjaan akuntan sebagai manusia? Jadi, jawabannya tidak bisa, tapi kita bisa meminta bantuan kepada AI dalam menganalisis datanya. Jadi, kesimpulannya, walaupun secanggih apapun AI, bakal tidak bisa menggantikan posisi manusia dalam proses akuntansi. Bagaimana, Kak Rehan? Terima kasih udah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, Terus mungkin satu aja ya lanjutnya. pertanyaannya ya. Biar nanti yang lain kebagian juga. Mungkin bisa ditutup untuk presentasi ini. Silakan, Mbak. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. terima kasih ya untuk kelompok AI di sini. Mungkin nanti bisa lanjutkan untuk kegiatan yang lain gitu ya. Untuk yang kelompok selanjutnya nanti link baru ya, nah saya berikan ke grup ya. Gitu saja, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.